Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lab Optimasi Industri untuk angkatan 2019 dan 2020. Bagaimana liburannya? Semoga menyenangkan. Sekali lagi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kami segenap Aslab Optimasi Industri mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, tidak terasa sekarang kita sudah mencapai modul terakhir dari Lab Optimasi Industri, yaitu modul 8 yang berjudul Response Surface Methodology. Di sini, sebelum saya menjelaskan mengenai run software ataupun output software-nya, saya akan menjelaskan mengenai materi untuk modul 8 terlebih dahulu. Nah, pertama-tama terdapat 3 buah tujuan untuk modul 8. Yang pertama, praktikan mampu melakukan pengambilan keputusan pada proses produksi dengan menggunakan metode respon permukaan. Yang kedua, praktikan mampu menentukan faktor-faktor yang menentukan optimalisasi proses produksi dengan menggunakan metode respon permukaan. Dan yang ketiga, praktikan mampu melakukan perhitungan dan mengaplikasikan dalam kehidupan nyata terkait dengan metode respon permukaan ataupun response surface methodology. Berikutnya terdapat materi dari modul 8, yaitu yang pertama adalah pengertian dari response surface methodology. Pengertian dari response surface methodology atau yang biasa disingkat dengan RSM adalah metode statistika yang berguna untuk mengembangkan, meningkatkan, dan mengoptimalkan proses di mana respon dipengaruhi oleh variabel independen. RSM sendiri juga dapat diartikan sebagai suatu eksperimen yang melibatkan K-faktor antara X1, X2, X3, hingga Xk, di mana K buah faktor disebut sebagai variabel bebas, prediktor, ataupun variabel kontrol yang menghasilkan Y, di mana Y adalah suatu variabel terikat, variabel tak bebas, ataupun variabel respon. Nah, jadi di RSM ini kita nantinya akan mengenal 2 jenis variabel, yaitu variabel bebas ataupun disebut sebagai X, variabel prediktor maupun variabel kontrol, dan variabel Y yang nantinya akan disebut sebagai variabel terikat, tak bebas, ataupun variabel respon. Nah, di RSM ini kita akan mencari hasil, yaitu variabel responnya dengan cara mengoptimalkan prosesnya. Jadi bagaimana cara mengoptimalkan variabel responnya? Dan untuk mengoptimalkan variabel respon tersebut tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut nantinya akan disebut sebagai variabel X atau variabel prediktor yang akan menentukan hasil dari optimalisasi variabel respon. Berikutnya, terdapat ide dasar maupun keuntungan dari penggunaan metode RSM ini. Ide dasar penggunaan metode response surface adalah memanfaatkan desain eksperimen dengan bantuan statistika untuk mencari nilai optimal dari suatu respon. Kemudian, keuntungan dari metode ini adalah dapat mempermudah pencarian wilayah optimum. Mengapa? Karena untuk mencari wilayah optimum tersebut biasanya perlu dilakukan eksperimen yang berulang-ulang ataupun berkali-kali, di mana jika eksperimen dilakukan secara berulang-ulang tentunya membutuhkan biaya dan waktu yang banyak ataupun tidak sedikit, sehingga terkesan tidak efektif dan efisien. Nah, metode RSM ini dapat menghemat biaya dan waktu yang digunakan, yang akan menjadikan penelitian tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Berikutnya, kegunaan dari metode RSM ini. Terdapat 3 buah kegunaan dari metode response surface methodology. Yang pertama, menunjukkan bagaimana variabel respon atau Y dipengaruhi oleh variabel X di wilayah tertentu. Jadi bagaimana variabel faktornya itu dapat mempengaruhi variabel Y di wilayah tertentu, wilayah optimasi tertentu. Berikutnya, untuk menentukan pengaturan variabel bebas yang paling tepat, di mana akan memberikan hasil yang memenuhi spesifikasi dari respon. Nah, hasil yang memenuhi spesifikasi dari respon tersebut, contohnya adalah kekotoran, warna, tekstur, suhu, dan sebagainya.
Jadi seperti faktor apa yang nantinya akan mempengaruhi pengoptimalisasian warna, bagaimana warna tersebut dapat tampil secara optimal, ataupun didapatkan tekstur yang optimal, faktor-faktor atau variabel bebas apa saja yang mempengaruhi, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu mengeksplorasi ruang dari variabel X untuk mendapatkan hasil dari maksimum dan menentukan sifat dasar dari nilai maksimum. Berikutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis metode respons surface. Yang pertama yaitu bentuk persamaannya. Mengapa? Kita perlu tahu apakah bentuk persamaannya merupakan fungsi yang berorde 1 ataupun berorde 2. Karena jika berorde 1, untuk fungsi yang berorde 1, rancangan percobaannya cukup menggunakan 2K faktorial, di mana setiap perlakuan memiliki 2 level perlakuan. Dan yang kedua, jika berorde 2, perlu dilihat apakah sifat percobaan yang akan dilakukan adalah percobaan yang sekuensial ataupun non-sekuensial. Dan jika dibandingkan, untuk yang berorde 1 dan yang berorde 2, tentunya lebih membutuhkan sedikit waktu untuk yang berorde 1. Mengapa? Karena metode permukaan respon yang berorde 1 tentunya membutuhkan lebih sedikit unit percobaan, yaitu 2K unit percobaan, di mana K adalah banyaknya faktor perlakuan yang diberikan untuk yang berorde 1. Berikutnya terdapat output yang akan kita dapatkan jika kita menggunakan metode RSM ini. Salah satunya yaitu gambar grafik respon optimization, gambar ilustrasi counterplot, dan juga gambar ilustrasi surface plot. Nah, gambar respon optimization ini digunakan untuk menentukan daerah optimasi, yang setelah itu kita dapat mengetahui grafik secara kontur dan secara surface-nya. Counterplot-nya adalah teknik grafis untuk merepresentasikan tampilan 2 dimensi, di mana titik-titik yang memiliki nilai respon yang sama akan dihubungkan dan membentuk garis kontur ataupun contour lines. Bentuk dari kontur yang akan kita dapatkan di contour plot akan sesuai dengan surface plot yang dimiliki nanti, atau bentuk permukaan respon yang dihasilkan. Apakah bentuk permukaannya itu melengkung ke atas ataupun melengkung ke bawah. Nah, berikut adalah contoh dari gambar-gambar tersebut. Ini ada contoh gambar dari respon optimization, di mana di contoh gambar ini terdapat 2 buah variabel respon dan 2 buah variabel bebas, yang dinamakan Y1 dan Y2 dan X1 dan X2. Di mana X1 dan X2 ini akan mempengaruhi pengoptimalan Y1 dan Y2, di mana untuk mengoptimalkan Y1 kita harus memaksimumkan Y1 dan meminimumkan Y2. Nilai yang didapatkan dari memaksimumkan Y1 yaitu nilai optimalnya sebesar Y sama dengan 13,8024 dan nilai optimal untuk Y2 yaitu Y sama dengan 0,1922. Nah, nilai optimal yang didapatkan dari penelitian ini yaitu nilai optimalnya ini yaitu sebesar 0,92214. Nah, berikutnya untuk contour plot-nya yaitu sebagai berikut contoh dari contour plot, di mana ada dua buah titik yang nantinya akan membentuk contour line seperti ini, lines ini. Nah, untuk surface plot-nya ada yang melengkung ke atas seperti contoh ini, dan ada juga gambar yang melengkung ke bawah untuk surface plot-nya. Tergantung dari fungsi yang diinginkan atau cara mengoptimalkannya. Jika melengkung ke atas menggunakan fungsi maksimumkan, dan jika melengkung ke bawah maka didapatkannya itu melalui nilai minimumkan. Maka surface plot-nya minimumkan, dan jika ke atas surface plot-nya maksimumkan. Berikutnya terdapat jenis desain untuk mengolah metode RSM. Yang pertama yaitu Central Composite Design atau biasa disingkat dengan CCD, yaitu merupakan rancangan percobaan yang menggunakan desain faktorial pangkat 2 dengan menambahkan titik pusat dan titik aksial. Dan yang kedua ada Box Behnken atau metode Box dan Behnken. Rancangan ini dibentuk dengan mengkombinasikan faktorial 2K dengan rancangan produk
dengan rancangan kelompok tidak lengkap atau yang disebut sebagai incomplete blocking. Dan kemudian terdapat rancangan permukaan respon dengan blok atau seringkali disebut dengan sebuah rancangan permukaan respon perlu melibatkan blocking ataupun pengelompokan dalam rancangannya. Nah, untuk blocking dan pengelompokan tersebut perlu dihilangkan variabel-variabel pengganggunya yang dilakukan di rancangan permukaan respon dengan blok. Nah, sekian untuk materinya. Berikutnya akan dilanjut dengan run software-nya dengan menggunakan software Minitab. Nah, selanjutnya yaitu run software ataupun penjelasan output software-nya. Untuk melakukan run software-nya akan digunakan data yang berasal dari soal praktikum. Di soal praktikum ini terdapat studi kasus, yaitu PT Gulaku merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi gula. Perusahaan tersebut sedang melakukan penelitian terkait dengan jumlah penumbuhan kristal per menit dengan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh agar bisa memaksimalkan pertumbuhan kristal dalam kondisi yang dapat diatur pada proses produksi. Terdapat 3 variabel independen yang diperhatikan sebagai variabel yang mempengaruhi penumbuhan kristal, yaitu suhu atau X1, tekanan atau X2, dan derajat keasaman atau pH, yaitu X3. Untuk mendapatkan titik optimal respon, digunakan Central Composite Design ataupun CCD dengan data hasil eksperimen sebagai berikut. Jadi di studi kasus ini terdapat 3 buah variabel bebas, yaitu 3X dan 1Y. Y-nya adalah variabel terikat, yaitu penumbuhan kristal per menit, dan satuannya yaitu gram. Nah, setelah itu data-data penelitian ini akan dimasukkan ke dalam software Minitab. Yang pertama ada suhu, yang kedua ada tekanan, dan yang ketiga ada pH. Data yang ada di tabel tinggal di copy ke Minitab-nya. Pertama ada suhu, kemudian ada tekanan, dan kemudian ada pH. Nah, setelah dimasukkan semua data-data hasil penelitiannya, kita tekan Start. Kemudian DOE, kita pilih Respon Surface. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat desain respon surface-nya. Jadi kita klik Create Response Surface Design. Nah, pertama kan kita menentukan respon surface design-nya. Di studi kasusnya sudah ditentukan jenis desain apa yang akan kita gunakan. Sebelumnya menggunakan Central Composite Design. Oleh karena itu dibiarkan di centang yang Central Composite ini. Kemudian kita pilih faktornya. Di sini ada 3, yaitu suhu, tekanan, dan pH. Oleh karena itu, continue faktornya dipilih 3. Kemudian kita klik Design, Display Available Design. Nah, di sini, di yang Central Composite Flow-nya, kita continue faktornya ada 3 di soal praktikumnya. Oleh karena itu, sebelumnya kan di 2, kita pindah di 3, karena continue faktornya variabel X-nya juga ada 3. Kita klik OK, kita klik Design, Oke, kita klik faktor, faktornya ininya diganti namanya sesuai dengan variabel X-nya, yaitu suhu, tekanan, dan pH. Kita klik OK juga. Resultnya kita pilih yang summary table dan design table. Klik OK, optionnya randomize, run-nya centangnya dihapus karena kita sudah ada datanya, jadi nggak berbasis dari
data random karena sudah ada datanya. Kita klik OK. Kita klik lagi OK. Nah, kemudian keluar hasil datanya, data dari pengkodeannya seperti ini. Ini data yang kita dapatkan dari metode CCD, Central Composite Design-nya, sebagai berikut. Kemudian dari desain yang diperoleh, kita masukkan Y-nya, yaitu penumbuhan kristal. Kita masukkan nilai Y-nya. Setelah kita masukkan, output pertama yang kita cari yaitu diagram Pareto. Kita klik Start, TOE, Response Surface. Kita klik Analyze Surface Design. Kita klik responnya, penumbuhan kristal. Kemudian kita klik OK. Nah, kita dapatkan diagram Pareto chart-nya dari analisis desainnya. Berdasarkan diagram Pareto ini, diketahui faktor A adalah suhu, B adalah tekanan, dan C adalah pH. Nah, di sini termnya dari faktor tekanan dan tekanan didapatkan hasil bar sebagai berikut, yaitu 4,94139. Nah, dari Pareto chart-nya ini kita bisa menyimpulkan apa? Kita bisa mengetahui faktor apa yang paling mempengaruhi penumbuhan kristal dari studi kasus berikut. Nah, dari Pareto chart ini bisa dilihat faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor tekanan, yaitu B. Diikuti dengan faktor pH, kemudian yang terakhir ada faktor suhu. Jadi yang paling mempengaruhi yaitu faktor tekanan dan tekanan, yaitu B. Setelah kita ketahui Pareto chart-nya, kita dapat mencari output yang lainnya. Yaitu di atasnya, di sesinya, kita bisa lihat regression equation in uncoached unit. Kita bisa melihat regresi dari studi kasus tersebut, yaitu penumbuhan kristal. Hasil regresinya yaitu sebagai berikut. Kemudian kita akan mencari grafik respon optimasinya. Jadi kita akan mencari optimization grafik yang sudah kita tunjukkan sebelumnya untuk mendapatkan kontur dan surface plot-nya. Kita klik penumbuhan kristal di studi kasusnya, yaitu mencari nilai maksimum penumbuhan kristal. Kemudian kita klik OK. Nah, didapatkan nilai optimal dari penumbuhan kristal tersebut berdasarkan faktor suhu, tekanan, dan pH. Nilai optimal yang akan kita dapatkan untuk penumbuhan kristal yaitu sama dengan 0,8008 dengan nilai maksimum ataupun nilai variabel terikat yang dihasilkan yaitu Y sama dengan 106,4492. Jadi Y-nya itu nilai maksimumnya, nilai variabel terikatnya, nilai optimalnya yaitu yang di 0,80085. Ini grafik dari nilai Y tersebut. Jadi ini yang mempengaruhi nilai titik-titiknya, optimalnya di titik yang paling atas ini. Grafiknya seperti apa? Jika suhu dengan pertumbuhan kristal garam, tekanan, penumbuhan kristal garam pH-nya, seperti ini grafiknya. Ini nilai optimalnya, ini nilai variabel terikat ataupun Y maksimumnya. Berikutnya dari sini kita akan mencari contour plot-nya. Sama DOE response surface, kemudian kita pilih output yang contour plot. Nah, karena
di sini ada 3 buah variabel X, kita pilih Y-aksis, X-aksisnya satu persatu. Pertama, misalnya suhu dan tekanan. Kita klik OK. Didapatkan hasil seperti ini untuk kontur plot suhu dan tekanan. Jadi, plot dari penumbuhan kristal versus suhu dan tekanan menghasilkan kontur plot sebagai berikut. Nah, ini adalah wilayah optimasinya. Terdapat 7 buah wilayah optimasi, yaitu yang pertama wilayah 1 yaitu kurang dari 40, wilayah 2 40 sampai 50, wilayah 3 50 sampai 60 hingga wilayah ke-7 yaitu di atas 100. Nah, wilayah ke-7 ini merupakan wilayah yang paling optimal. Kenapa? Karena wilayah paling optimal dari kontur plot ditandai dengan warna hijau paling tua, hijau tua, yaitu wilayah ini. Area penumbuhan kristal ini di atas 100. Yang ini. Dan sesuai yang sebelumnya, ini tuh 2 titik-titik yang membentuk suatu garis kontur. Kita hubungkan ini. Mendapatkan 7 buah wilayah. Ini untuk kontur plotnya. Jika variabel X-nya itu ada 3 ataupun lebih dari 2, itu kita harus mencarinya satu persatu. Jadi kita giliran. Pertama dari tekanan dan suhu, kemudian tekanan dan pH, dirubah lagi nanti gantian suhu dan tekanan, kemudian suhu dan pH, seperti itu. Jadi gantian outputnya, karena ada 3, sesuai dengan yang belum dibentuk kontur plotnya. Sedangkan bila ada 2, ya sudah satu saja. Misalnya hanya ada 2 jenis X, yaitu suhu dan pH. Cukup suhu dan pH-nya saja yang dilakukan kontur plot. Kemudian setelah itu dicari yang lain, yaitu surface plotnya. Untuk surface plotnya sama, stat DOE, kemudian respon surface, dan untuk surface plotnya, variabel responnya di sini hanya ada 1, penumbuhan kristal. Jika variabel responnya 2, diklik satu-satu, penumbuhan kristal. Misalnya ada 1 lagi, kemudian giliran yang bawahnya apa. Kemudian jika ininya ada 3, seperti yang tadi, dibandingkan satu-satu suhu tekanan, suhu pH, kemudian bisa tekanan pH, kemudian bisa pH suhu gitu. Untuk yang ininya sudah 2, sudah biarkan 2, tidak perlu diganti, tidak perlu diputar-putar. Sedangkan jika responnya lebih dari 1, dicari satu persatu. Pertama yang ini, kemudian dengan cara yang sama diklik untuk respon yang bawahnya. Kemudian tinggal diklik OK. Keluar surface plotnya seperti apa. Ini gambar surface plot dari penumbuhan kristal dan suhu. Didapatkan output sebagai berikut. Dilihat garis ujungnya. Untuk suhu yaitu min 2 hingga ke min 2. Untuk tekanan min 2 hingga ke 1. Nilai ujung-ujungnya ini yang akan diperhatikan. Seperti itu. Untuk melengkung ke atas menunjukkan bahwa nilai surface plotnya yaitu maksimumkan sesuai dengan studi kasus. Maka surface plotnya juga sudah benar. Kemudian dari outputnya akan dimasukkan ke dalam pengolahan data, yaitu yang pertama tadi hingga output berikutnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.